Tulisan yang sudah kalian contek itu udah betul. No to land. Yang kalian contek dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. No to land. Itu udah bener. Dan itu tertulis di kamus kalian, edisi kedua tahun 1986. Kemudian kenapa lu ubah jadi notelun di edisi keempat tahun 2005? Lu mau bikin kosakata yang baru ya? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan membacakan satu komentar dari warganet Indonesia. Setelah itu kita langsung akan berbicara tentang 3 kosakata sesuai dengan permintaan dari warganet Indonesia ini. Dan saya akan menambahkan satu kosakata yang menarik untuk saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Komentar ini dituliskan 2 minggu yang lalu, sudah cukup lama, dan saya sebenarnya sudah mengambil komentar ini, tapi saya masih belum sempat untuk membuat videonya, sehingga baru hari ini saya sempat untuk membuat videonya. Tulisan dari Mas Wisnu Wardana, tolong bahas kosakata bond, kwitansi, dan nota. Nah, kita tahu bahwa istilah finansial atau istilah akuntansi ya. Jadi ada bond, ada nota, dan ada kwitansi. Dan nota juga akan berkaitan dengan istilah diplomatik. Kalau kita berbicara tentang etimologi kosakata bond, bond itu sebenarnya mempunyai beberapa jalur asal berbeda. Bisa dari bahasa Prancis, bon, tulisannya bon, tapi kita sering mengucapkannya bon, bon cafe. Jadi bon itu baik atau bagus. Jadi kalau ada tulisan bon cafe, itu artinya kopi yang bagus. Ini adalah sumber etimologis yang paling dominan untuk sebagian besar penggunaan bon dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Prancis, bon berarti baik, bagus, atau berkualitas. Dari sini maknanya berkembang menjadi voucher atau kupon. Ketika kita mendapatkan bon diskon atau bon belanja, ini merujuk pada secari kertas atau dokumen yang memberikan hak untuk mendapatkan sesuatu yang baik atau menguntungkan, seperti potongan harga atau barang gratis, surat utang atau nota utang. Ketika seseorang ngebon barang atau uang, bon di sini adalah catatan atau surat kecil yang membuktikan adanya utang. Meskipun berkonotasi utang, asalnya tetap dari gagasan bukti yang baik atau sah atas transaksi tersebut. Dari bahasa Inggris, bond, ikatan atau obligasi. Untuk mana bond dalam konteks keuangan seperti bond obligasi, asalnya sangat terkait dengan kata Inggris bond, kayak James Bond. Bond berarti ikatan, rebonding, jaminan atau perjanjian. Obligasi adalah instrumen utang yang merupakan ikatan atau janji pembayaran dari penerbit kepada pemegangnya. Jadi bond di sini merujuk pada surat berharga yang mengikatkan pihak-pihak dalam transaksi utang piutang. Pengaruh bahasa Belanda. Indonesia memiliki banyak serapan kata dari bahasa Belanda. Kata bond juga ada dalam bahasa Belanda dengan makna yang mirip dengan bahasa Prancis, yaitu kupon atau tanda terima. Ini memperkuat dan memantapkan penggunaan kata bond dalam bahasa Indonesia dengan makna-makna tersebut. Bond, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai definisi sebagai surat kecil berisi keterangan pengambilan barang, peminjaman uang, dan sebagainya. Terdapat kosakata turunan mengebon, yaitu mengambil atau meminjam barang atau uang yang akan dikembalikan atau dibayar kemudian dengan menyerahkan surat berisi keterangan pengambilan atau peminjaman. Istilah olahraga, mengambil atau meminjam pemain, sepak bola, dan sebagainya dari perkumpulan lain. Ketiga, bahasa percakapan, mengambil atau meminjam terdakwa, tersangka untuk dimintai keterangan dan sebagainya. Kemudian definisi kedua bond adalah gabungan perkumpulan olahraga atau perserikatan.
Saya jadi ingat kalau dulu kan zaman sebelum kemerdekaan ada namanya Young Sumatranen Bond, Young Java Bond. Jadi itu kayaknya perserikatan ya, perkumpulan pemuda-pemuda Jawa. Apakah ada kosakata bond di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides? Ada dong. Apa definisinya? Mari kita lihat bersama. Sijil pelaburan yang dikeluarkan oleh kerajaan atau perbadanan. Ini lebih ke arah untuk obligasi, ya. Kemudian, nah ini dituliskan pungutan dari bahasa Indonesia. Surat kecil. Pengakuan mengambil barang yang akan dibayar kemudian. Ini mengambil definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut salah satu profesor Malaides itu, bahasa Indonesia nggak ada. Ini ada tulisannya, pungutan dari bahasa Indonesia. Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Jadi bahasa Indonesia itu ada atau enggak sih menurut kalian? Kosakata kedua, kwitansi. Kata kwitansi dalam bahasa Indonesia sebenarnya merupakan serapan dari bahasa Belanda, kwitansi. Kata ini adalah bentuk dari kwitansi dan memiliki makna yang sama, yaitu tanda terima pembayaran atau bukti pelunasan. Dari bahasa Prancis kuno, quittance. Kata Belanda kwitansi sendiri berakar dari bahasa Prancis kuno, quittance. Kata ini pada dasarnya berarti pembebasan dari utang atau kewajiban. Kemudian dari bahasa Latin, quis. Akar yang lebih jauh dari quittance adalah bahasa Latin quis yang berarti istirahat atau keheningan. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris jadi quiet ya. Oke. Konsepnya adalah bahwa setelah pembayaran dilakukan dan kwitansi diberikan, si pembayar bisa beristirahat atau tenang karena kewajibannya sudah dipenuhi dari utangnya dan utangnya sudah lunas. Ini menciptakan rasa kedamaian atau ketenangan finansial. Jadi, secara singkat, perjalanan etimologi kwitansi adalah sebagai berikut. Dari kosakata Latin, quis, istirahat, ketenangan, kemudian berubah menjadi bahasa Prancis kuno, quittance, pembebasan, kemudian bahasa Belanda, kwitansi, tanda terima, dan bahasa Indonesia, kwitansi. Kwitansi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah surat bukti penerimaan uang. Dan kalau teman-teman perhatikan, terdapat bentuk tidak baku penulisan kosakata kwitansi, yaitu kwetansi, jadi KWE, tansi, dan bentuk penulisan kedua yaitu KWI tansi, di mana KWI tansi ini adalah ejaan lama bahasa Indonesia, di mana kalau kita melihat bahwa itu hampir sama dengan apa yang tertulis dalam bahasa Belanda. Berbedanya, si dalam kwitansi, KWI tansi itu dalam bahasa Belanda tertulisnya TIE. Apakah ada kosakata kwitansi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides? Ada dong. Masa nggak ada? Tertulis itu adalah kosakata pungutan Indonesia Belanda. Surat tanda sudah menerima uang. Sinonimnya resit. Pertanyaan saya, apakah kosakata kwitansi digunakan di Malaides? Di Malaides lebih umum menggunakan kosakata resit. Resit menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides itu adalah sepotongan kertas bertulis yang mengesahkan atau mengakui penerimaan sesuatu bayaran atau barangan. Kalau di Malaides lebih banyak menggunakan kosakata resit, mengapa kalian mengadopsi, memungut kosakata kwitansi di dalam kamus kalian? Toh kosakata kwitansi tidak kalian gunakan. Kalian lebih menggunakan kosakata resit. Untuk apa kosakata kwitansi kalian masukkan di dalam kamus kalian kalau kalian itu sudah mempunyai kosakata yang mantap dan luas digunakan, yaitu resit.
Jawaban yang paling mungkin adalah untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian. Ini sama dengan seperti kosakata basikal, itu umum kalian gunakan di Maledes, namun kalian tetap mengambil kosakata sepeda dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini juga sama ketika kalian sudah mempunyai kosakata stesen, namun kalian juga memungut kosakata stasiun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah, ngaku aja. Pola ini adalah untuk menambah perbendaharaan kosakata di dalam kamus kalian. Udah, ngaku aja lah. Kosakata berikutnya adalah nota. Nota dari bahasa Latin yaitu nota, ini adalah akar kata utama. Dalam bahasa Latin, nota berarti tanda, tanda pengenal, catatan, atau tulisan. Konsep dasarnya adalah sesuatu yang digunakan untuk menandai atau mencatat informasi penting. Melalui bahasa Belanda, nota. Kata lain nota kemudian diserap ke dalam berbagai bahasa Eropa termasuk bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, nota juga berarti catatan, daftar, faktur, atau bon. Dari sinilah kata ini masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Nota dapat disimpulkan Latin, ya, nota, catatan, tanda, kemudian jadi bahasa Belanda tetap nota, catatan, faktur, kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi catatan, faktur, bukti transaksi. Salah satu hal yang menarik tentang nota adalah fleksibilitas maknanya. Di Indonesia, nota bisa merujuk kepada catatan singkat. Tuliskan di nota kecil, daftar barang, belanjaannya banyak, ini notanya. Faktur, tanda terima, minta notanya setelah pembayaran. Surat utang informal, terkadang mirip dengan bon, bisa juga berarti catatan utang. Nota dinas, surat resmi antar pejabat dalam suatu instansi. Nota kesepahaman, dokumen yang berisi kesepahaman awal antara dua pihak atau lebih. Ini dalam bahasa Inggris menjadi Memorandum of Understanding, MOU. Nota itu beda tipis dengan kwitansi dan faktur. Meskipun sering tumpang tindih dalam penggunaan sehari-hari, ada perbedaan tipis antara nota, kwitansi, dan faktur dalam konteks bisnis formal. Faktur itu adalah invoice, permintaan pembayaran atau barang jasa yang telah diberikan. Nota itu tanda terima atau struk, bukti pembayaran yang lebih sederhana seringkali tanpa rincian lengkap seperti faktur. Kwitansi yaitu bukti pembayaran yang menyatakan pelunasan dan sering disertai tanda tangan penerima uang. Meskipun begitu, di banyak toko kecil sebuah nota seringkali berfungsi ganda sebagai faktur dan kwitansi sederhana. Nota, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah surat peringatan, penunjukan, catatan. Dia datang kepada saya dengan membawa nota dari atasannya. Kedua, surat keterangan resmi dari duta besar kepada pemerintah suatu negara atau sebaliknya. Yang ketiga, surat penjelasan resmi dari jawatan, pemerintah, pemerintah daerah, dan sebagainya. Keempat, tanda jual beli secara kontan. Apakah ada kosakata nota di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Surat resmi antara dua negara dan lain-lain, surat keterangan yang resmi. Kemudian yang kedua, surat peringatan, amaran, pemberitahuan. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Bahan berupa catatan-catatan bertulis tentang sesuatu tajuk perkara yang dipelajari untuk rujukan pada masa hadapan. Catatan atau keterangan ringkas untuk menjelaskan atau menghuraikan sesuatu. Sama nggak dengan apa yang tuliskan di dalam buku nota saya? Sama. Nah, berbicara dengan kosakata nota, saya tertarik untuk menunjukkan kepada teman-teman apa itu notulen. Kata notulen dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa asing dengan akar yang cukup dalam. Dari bahasa Belanda, notulen, ini adalah asal langsung dari kata notulen yang digunakan di Indonesia. Dalam bahasa Belanda, notulen mengacu pada catatan atau ringkasan resmi dalam sebuah pertemuan atau rapat. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris, minutes of meeting. Dari bahasa Latin, minuta scriptura,
Kata Belanda notulen dan juga istilah minutes dalam bahasa Inggris yang berarti notula diduga berasal dari frasa Latin minuta scriptura yang secara harfiah berarti tulisan-tulisan kecil atau catatan kasar. Ide dasarnya adalah catatan singkat atau poin-poin penting yang diambil selama diskusi. Notulen dan notula. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, notulen dan notula adalah bentuk baku yang sama-sama diakui. Walaupun kalau saya sudah melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terbaru, yang resmi itu adalah notula, bukan notulen. Keduanya merujuk pada catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat. Sering tertukar dengan notulis. Ini adalah salah satu kesalahpahaman umum. Notulen adalah dokumen atau catatan hasil rapatnya, sedangkan notulis adalah orang yang bertugas mencatat notulen tersebut. Notulen atau notula itu adalah catatan singkat mengenai jalannya persidangan rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Apakah ada kosakata notulen dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, tapi tidak ada di dalam versi online-nya. Jadi kalau teman-teman mencari secara online di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, kosakata notulen itu tidak ada, tapi dari versi cetaknya ada. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman kosakata notulen di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dari dua edisi yang berbeda. Dari edisi kedua, tahun 1986, kosakata notulen terdapat di halaman 799. Didefinisikan sebagai pungutan bahasa Indonesia Belanda. Laporan yang pendek dari sesuatu perbicaraan, mesyuarat, dan lain-lain. Sama nggak definisinya dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Ketika saya mencari dalam versi cetak di edisi keempat, Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, tidak ada kosakata notulen. Hilang, lenyap. Tapi terdapat kosakata notelun. Di halaman 1085 tertulis di sana pungutan bahasa Indonesia Belanda. Laporan yang pendek daripada sesuatu perbicaraan, mesyuarat, dan lain-lain. Sama nggak definisinya ini dengan notulen di edisi kedua Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Sama. Ini menunjukkan apa? Kualitas pengawasan yang sangat buruk di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Lu udah bener nulisin notulen di edisi kedua tahun 1986. Lah, di tahun 2005 kok lu ubah jadi notelun sih? Kenapa? Lu bingung ya? Mungkin lu berpikir bahwa, oh, notulen itu kan catatan. Kalau catatan dalam bahasa Inggris kan note. Kenapa ini notu? Ya udah, berarti diganti note. Notelun, bukan notulen. Aduh, ini memang galau ya. Galau kalian itu. Inilah penyebabnya kalau kalian itu tidak mengerti etimologi sebuah kosakata. Sehingga tulisan yang sudah kalian contek itu udah betul. Notulen. Yang kalian contek dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Notulen. Itu udah bener. Dan itu tertulis di kamus kalian. Edisi kedua tahun 1986. Kemudian kenapa lu ubah jadi notelun di edisi keempat tahun 2005? Lu mau bikin kosakata yang baru ya? Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Menyala Indonesia! Dadah!